sih keren banget Om. Bikin Om kayak gini Om. Naila Trans Indo Garden tuh harus bisa kayak begini. Harus bisa. Harus bisa. Inspirasi banget, nggak kebayang loh Om, ini kalau misalkan 5 tahun ke Padang lagi udah jadi kayak begini Om. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita mencari ilmu di sini, mengamati yang di sini. Insya Allah belajar dari sini, kita akan bikin sama kayak di sini. Insya Allah, semoga terwujud Padang ya Om ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ayo Om, kita balik kanan. Ayo. Asik, gua udah diajak ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi ciri khas Bogor. Mantap banget. Coba dulu. Mantap Om Bagus. Kopi Liong ini kan. Kopi Liong. Kopi Liong. Bogor punya. Ya. Terbaik. Nggak bikin asam lambung. Enak Nggak banget bikin pokoknya kan. deg-degan. Rata-rata ketagihan. Ntar pulang gue nyari pasar langsung beli sepak. 2 pak boleh lah. Terbaik ini Om. Kita udah lama banget yang ngopi gini Om. Ya. Kopi hitam terbaik ini. Ngopi guys. Kita langsung aja lah ya, kita ngobrol-ngobrol santai gini Om ya. Oke, Om. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan nih Om Joy sama Pak Agus selaku owner dari Angula Garden? Pertama saya mungkin nanya begini sama Pak Agusnya ya. Ini inspirasi dari mana bisa bikin greenhouse mewah ini, terus dan tujuan pengembangannya apa gitu ya, buat kedepannya bagaimana, mungkin itu yang akan saya tanyakan sama Pak Agus ini. Pak Agus ya. Gimana? Karena saya salut sekali ya yang begini ini. Jadi pengen gitu, jadi pengen bikin begini. Saya udah bikin udah wah juga kalau pas jalan gini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Bener. Kecil banget tuh. Iya. Kita harus maju lagi gitu ya. Iya. Harus Ini lebih bayangin semangat lagi. Pak Agus ini 8.000. Kalau dia rumahnya 1 hektar. 1 hektar Iya. guys untuk bikin Nah, kalau kebun tanpa anggur. greenhouse saja 2000 2000 mah dikit. dikit. 2 K mah dikit. 2 M. Tuh. Kebun Tangerang Grab 2000 guys. Tapi kalau buat greenhouse gini Pak Agus sendiri yang tahu. Ya. Setengah karung habis kali. Saya nggak hitung-hitung Om. Iya. Jadi mengalir aja gitu Mengalir ya, aja. mengalir aja. Di samping kan. hobi Om ya. Iya, betul, Hobi. kan. Iya. Jadi kan memang inspirasi saya memang pertama kita browsing ya Iya. di YouTube lah. Termasuk saya juga subscriber ini Om Eki kan, Iya. Tangerang Grab kan. Hmm. Benar-benar apa namanya di YouTube salah satunya juga ngelihat YouTube dari Om Eki kan. Jadi memang anggur sesuatu yang masih langka lah. Masih ya. langka. Masih langka kan. Jadi sesuatu yang ibaratnya different lah dari Indonesia, nggak kayak strawberry ibaratnya udah Betul, umum lah ya. iya, strawberry udah umum. Ini kan. udah kalahkan sultan. Ketika orang ngelihat buah anggur berbuah di Indonesia meledak langsung. Buset, betul. anggur bisa. Tahunya kan orang itu buat di luar Iya, negeri di doang. luar, betul. Jadi Om banyak tanya-tanya sama Om Eki juga ya. Saya pernah sebenarnya pernah komunikasi sama Om Eki kan. Pernah ya? Pernah kan. Waktu itu saya salut sama Om Eki juga kan. Dia nggak ngelihat orang ya. Terus terang saya pernah pakai nomor handphone satu lagi Iya. kan. Saya tanya-tanya sebelum saya memulai ini ya. Iya. Saya waktu itu subuh lah. Habis apa? Mungkin orang-orang jam-jam segitu orang masih malas. Iya, Apalagi nggak kenal siapa gitu Iya. kan. Tapi dengan welcome-nya Om Eki bener-bener ya udah telepon aja nih kan. Tapi dia mah suka bangun pagi. Tapi sama saya pelit, nggak mau ngangkat HP kadang-kadang. Makanya saya samperin ke rumahnya. Kebetulan bangun jam 6 guys. Biasanya jam 5 bangun. Harus janjian dulu kalau sama dia. Kalau di telepon nih mau nanya ini, kamu ini. Nggak tahu. Kalau kesini saya kasih gitu dia. Jadi gitu. Jadi pertegas lagi nih ya. Jadi tujuannya memang untuk apa nih Om tadi? Agrowisata. Agrowisata ke depannya Agrowisata seperti kedepannya. itu. Kalau untuk pusat daripada pengembangan anggur tuh di sini gimana? Sebenarnya saya juga terus terang ya awam banget lah ke anggur ya, ke anggur ya. Kita juga support dari teman-teman dari KPAB khususnya, komunitas pencinta anggur Bogor Raya. Di Facebook itu ada grup anggur untuk Bogor KPAB kan. KPAB. Nah itu saya juga support dari mereka karena mereka mungkin lebih berpengalaman, lebih duluan dulu, kan, iya. lebih dulu kan di anggur. Mereka support banget tuh Anggala kan, khususnya memang mereka pengen di Bogor itu ada loh satu apa namanya Satu icon lah. icon Satu gitu wadah kan, ya. ya. Keren. Oke, mau saya tambahin nih Om pertanyaannya. Pertanyaannya kembali ke greenhouse lagi Om ya. Ya.
Untuk lahan kan tadi sekitar 8.000 ya, 8.000 meter gitu. Ini memerlukan perjuangan, memerlukan modal gitu untuk sekiannya gitu. Orang yang paling berpengaruh Om di Angola Garden ini, orang-orang selain dari KPAB kan utamanya ya. Kan tentunya ada orang-orang lain juga nih yang ikut membantu berkecimpung di Angola. Kalau saya rasa kalau misalkan Om Agus ngurusin segini kebun gitu kan kayaknya nggak mungkin lah. Oh gede banget kan gini. Ada siapa aja nih Om selain KPAB gitu? Kalau secara apa namanya untuk ini saya sendirilah ya untuk apa namanya Controlling lah semua, kontrol semuanya gitu. betul. Pekerjanya ada berapa? Ada sekitar 4 orang. 4 orang khusus untuk menangani anggur saja. Betul. Dari penyiraman, pemupukan. Kalau untuk ini teori-teori dalam dosis memupukan, penyemprotan gitu ada orang khusus juga. Betul. Selain itu juga kan saya sering-sering sama ya bukan di KPAB aja, di luar KPAB kan kemarin juga saya sharing sama Om juga kan. Iya kan. Untuk jadi generatifnya kan. Jadi ada berbaka. Ini kan ketemunya juga masih dalam bidang ini Om ya. Dalam percobaan gitu. Betul. Kita akan mencoba beberapa teknik, beberapa literatur dari orang-orang, beberapa saran gitu. Betul. Mana yang akan terbaik tentunya akan dipakai di Angola ini. Betul. Gitu guys. Jadi ya namanya Angola gini juga kita juga di sini masih belajar ya Om ya. Supaya apa sih? Supaya kedepannya anggur itu bagus juga di Bogor gitu, nggak langsung wow begitu ya. Tapi kalau melihat kayak begini aja ini udah amazing banget ya. Udah keren banget. Sangat menginspirasi baik itu di GH-nya, baik dari varietasnya, dari semuanya itu sangat menginspirasi. Jadi nggak cuma ada GH doang, Tambu Lampot pun di sini banyak seperti yang ada di belakang nih, nanti kita lihat di scan-nya. Oke, Om Agus, Iki pengen nanya nih, sistem apa yang dipakai, terutama yang benar-benar dipakai di Angola Garden ini? Untuk sistem rambatan ya. Sistem rambatan. Sistem rambatan kita 80% pakai tralis. Tralis, kenapa Om? Pertama lebih mudah perawatan. Mudah perawatannya dari penyemprotan, terus pemanenan, penjarangan, termasuk pembentukan cabang sama perawatan ya. Kita nggak perlu naik-naik kan, gitu kan. Terus untuk penyemprotan tadi juga kan kalau para agak ke atas juga kan. Kalau kita ini di tralis ya pendek-pendek aja lah gitu kan, nggak terlalu ribet lah. Nggak bikin sakit pinggang dan pegel leher nanti. Terus untuk jarak tanamnya kan 1 meter nih Om ya. Betul. Emang juga bisa banyak nanamnya juga ya, produktivitas akan lebih bagus juga ya. Betul. Kalau saya lebih ke ini apa namanya nggak terlalu panjang dulu lah, sekundernya juga kita 1 meter ya, supaya buahnya nanti maksimal kan. Kalau memang apa namanya berbuah nanti kan. Jadi nggak terlalu banyak buahnya nggak apa-apa, yang penting maksimal gitu, dan pohonnya bisa hidup terus sampai bertahun-tahun gitu. Betul. Keren. Oke, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, Om Joy, nanya apa nih? Saya pengen nanya sama Om Agus ini, varietas apa aja yang dikembangkan di Bogor ini, terus jenis-jenisnya apa aja gitu. Ini untuk yang GH ini kebetulan kita masih mix Om. Jadi untuk satu baris ini masih satu varietas. Satu varietas. Itu ada Julian, ada Akademik, ada Gospi, ada Trans kan. Kalau yang belakang itu memang udah satu GH, satu varian. Karena kan kita masih apa namanya terus uji coba nih yang cocok di kita apa sih gitu kan. Nanti baru ke depannya kita udah mulai mengkerucut nih. Jadi varian kita sedikit kan dipangkas lah kan, nggak terlalu banyak. Tapi untuk sementara kita masih mix dulu kan. Varian masih uji coba kan. Jadi menjadi varietas yang jadi ikoniknya Bogor lah gitu. Betul. Mantep banget. Karena itu kan kita untuk menentukan varietas yang cocok di kita juga kan butuh proses. Proses, nggak langsung. Wah kita lihat di internet nih, wah buahnya bagus nih. Pokoknya ini harus jadi ikonik Bogor, nggak bisa kayak gitu ya. Harus diuji coba dulu. Coba apa yang cocok di sini gitu ya Om ya. Pilih yang Sultan tapi nggak cocok di sini buat apa gitu ya. Betul. Dari ini udah berjalan berapa tahun Om? Dari untuk pembangunan GH ini sekitar 1 tahun lah. Udah sekitar 1 tahun. 1 tahun. Kira-kira juga untuk menginspirasi orang-orang Bogor nih Om ya, karena merupakan lingkungan yang sama. Varietas yang kira-kira yang ibaratnya udah 1 tahun ini, varietas apa yang lumayan di sini? Julian guys, dicatat Bogor harus punya Julian. Bibitnya ada sini. Ada guys di sini. Nomor teleponnya ada Om. Ada. Marketingnya sini Om ya. Di marketing Julian di sini ada gitu. Yang dijual. Tapi saya ngeliat itu selain Julian jadi juga tadi ada Gospi dengan sangat bagus. Iya, bagus sekali.
Gospi juga bagus ya. Bagus. Buahnya kan gede-gede Itu banget. udah apa 1 GH itu Gospi kan? 1 GH Gospi. Gospi kan. Soalnya tadi saya omnya belum ada, saya udah ngayap kemana-mana. Udah ngayap tadi? Anggur begini udah buah aja udah jalan aja sampai ke belakang. Bagus, maaf bagus. Tadi kita udah Tahu ngayap. kita dimarahin kali ini. Oke. Dilanjut pertanyaan yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, Pak Agus nih. Pertanyaan yang ibaratnya bener-bener orang bisa mengambil ilmu itu gitu. Faktor-faktor apa saja? Faktor-faktor apa saja yang harus dilengkapi dalam pembuatan greenhouse ini, Om? Ya. Pertama nanti sebenarnya gini, saya pakai greenhouse ini kan Bogor ya. Iya. Bogor tahu sendiri kan, kota Kota hujan. hujan. Kota hujan. Susah banget untuk mengembangkan anggur kalau misalkan kita baru percobaan ya, Iya, kalau iya, nggak pakai iya, greenhouse iya. gini. Hujannya udah nggak ketulungan lah kalau di Bogor kan, gitu kan. Makanya antisipasinya kita pakai UP ini kan. Nah, untuk di UP yang harus diperhatikan itu sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Apabila sirkulasi udara tidak kita perhitungkan, apa yang terjadi, Om? Itu salah satunya pengaruh ke pohon. Pernah kejadian itu jamur, Om. Jamur. Jamur. Jamur yang di atas daun warna putih dan itu bikin pecah buah. Betul. Pengalaman ya tentunya. Pengalaman. Kalau nggak nyoba nggak tahu ya. Makanya ini kita buat kita bongkar nih sirkulasi. Kita cek dulu suhunya waktu itu kan. Waktu saya Suhu ruangan ya, Om ya? Suhu ruangan ya. Kita tes jam 12, wah benar-benar udah kayak di Arab Saudi kan. 12 siang di Arab Saudi. Nah, makanya kita pakai sirkulasi udara. Jadi harus ada sirkulasi udara. Betul. Jadi gini guys, harus dibedakan antara greenhouse tanaman buah dengan tanaman sayur. Itu merupakan suatu yang berbeda, nggak sembarangan ya Om ya. Kalau tanaman buah mah kita kasih greenhouse 2 meter aja cukup ya, nggak usah pakai sirkulasi. Tapi kalau untuk tanaman buah wajib ya Om. Iya, Wajib karena kita juga ini merupakan tanaman tahunan ya Om ya. Bukannya tanaman udah selesai cabut mati gitu ya. Nah, terus faktor apa lagi Om yang harus di penyiraman juga kita harus kontrol karena nanti kalau memang udaranya udah normal atau sirkulasinya udah normal, kita harus kontrol juga penyiraman. Jangan waktu penyiraman ya itu hindari pagi kan. Hindari pagi. Pagi karena kan nanti untuk siang dia nguap kan. Nah itu juga kemungkinan nanti menyebab kelembapan berlebih. Ya betul, nanti efeknya ke jamur juga. Gitu. Untuk insect net nih gimana nih Om? Wajib nggak? Sebenarnya kalau insect net kita lebih ke arah kalau memang dia sirkulasi kurang bagus lebih baik dibuka aja. Kalau sirkulasinya nggak bagus. Karena kan saya lihat masih di samping masih ada persawahan ya. Nah takutnya efeknya ketika di tetangga atau kebun orang itu panen, nanti kan hamanya ke sini. Hamanya pada ke sini. Itu antisipasi ke sana aja. Kalau misalkan di tempat kalian banyak hamanya, ya kita nggak apa-apa pakai insect net, tapi juga harus mementingkan daripada sirkulasi. Sirkulasi yang ada di atas tuh arah masuk angin. Nah, keluarnya tuh dari insect net itu gitu. Jadi gitu guys, yang namanya full greenhouse adalah bener-bener tertutup dari dunia luar. Artinya hewan itu nggak bisa masuk dari luar gitu ya, hewan. Jadi anggur kita senantiasa aman gitu. Itu fungsinya. Iya, kalau memang di pinggir nggak ada ini kebun ataupun memang kira-kira aman dari hama, ya lebih baik dibuka aja, nggak usah pakai insect. Sirkulasi udara lebih diutamain. Lebih aman ya. Kalau untuk ini Om, feng shui-nya. Ya, jadi kalau kita bikin greenhouse kan kita nggak bisa sembarangan nih. Kita harus melihat arah mata angin keluar dari mana. Contohnya kita membuat cuakan dari sana, dari sono. Ternyata anginnya nongol dari sono ke sini. Nah, itu penting kan? Betul, penting. Nanti kita antisipasi juga kan. Kita nggak tahu kondisi angin kan nggak ini ya. Lebih seringnya kemana? Iya. Terus ketika angin besar gitu kan, itu antisipasi buat supaya di greenhouse nggak sampai roboh lah gitu. Roboh. Banyak kejadian juga kemarin di komunitas di Facebook kan, ada yang share ketika hujan gede efeknya ya roboh gitu. Gitu. Jadi arah angin juga harus ditentukan. Jadi nggak sembarangan Om ya. Kalau misalkan kalian ingin tahu arah anginnya itu di mana, kalian lihat pohon-pohon yang gede di sekitar rumah kita. Dia akan lebih condong kemana gitu. Nah kalau misalkan arah anginnya seperti itu, ya kita bisa mengarahkan arah anginnya ke sini gitu supaya angin itu bisa sirkulasi dalam gini. Kalau sirkulasi terjaga, tentunya greenhouse kalian juga akan bagus. Contohnya seperti ini. Apabila tidak ada sirkulasi, ibarat greenhouse ini adalah suatu gudang atau ibaratnya suatu rumah yang tidak ada penghuninya. Ketika rumah tidak ada penghuninya, dalam jangka waktu beberapa bulan itu semua udah pasti debu semua, karena nggak ada sirkulasi. Dan debu itu akan menumpuk di atas daun. Kalau di atas daun itu menumpuk akan mengganggu fotosintesis dan nggak akan bagus juga. Jadi itu guys, logikanya seperti itu. Makanya kita juga nanti ada penyiraman rutin ya, air aja penyiraman buat penyegaran, buat bersihin daun debu itu kan.
karena dia nggak dapat penyiraman dari hujan ya. Jadi penyiraman buatan sama Om ya. Jadi tetap ada lah supaya tetap sejuk lah pohonnya, tetap sejahtera juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke guys, gue pengen minta izin dulu sama Om Agus. Om Agus, nanti saya pengen berkeliling, pengen ngelihat nih struktur GH-nya. Siapa tahu bisa juga untuk menginspirasi kawan-kawan membuat GH ini dari ukurannya berapa, strukturnya seperti apa, dilihat dari atas seperti apa, gitu Om. Saya minta izin nanti Om ya. Silakan Om. Dari kasih izin guys. Jadi bisa untuk ilmu kalian semua. Don't forget to subscribe Naila Transindo Garden. Pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan dari kawan-kawan subscriber Naila Transindo Garden sama Tangerang Grab ini pengen main ke sini, bisa nggak sih Om? Bisa banget, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget, boleh banget. Nomornya sama kayak tadi. Ya, Nomornya ada di sini guys. Jadi kalau misalkan main, jadi nggak langsung tahu berangkat lah gitu ya. Kita takutnya nggak ada orang di sini, akhirnya terbengkalai ya tamu ya. Betul. Jadi kalian bisa main juga di sini, bisa berkunjung juga, bisa lihat-lihat juga. Walaupun nggak ada ownernya, tapi tetap ada yang ngerawatnya di sini ya. betul. Bisa. Begitu guys. Oke, dilanjut pertanyaannya. Om Agus, Ya. saya melihat pohon Om Agus ini keren-keren banget, ya. Pokoknya gede-gede gitu ya. Ini Om Agus make media tanamnya apa aja ini? Gini Om, kita juga saya kan kita uji coba juga ya. Iya. Ada sebagian kita media buatan. Media buatan. Ya betul. Ada sebagian memang media yang asli kan. Asli bawaan dari tanah Bogor ini. Ya betul kan. Nah, untuk media buatan kita ya sama lah kayak teman-teman lain kan. Iya, Ada pakai kohe kan. Terus sekam bakar, sekam mentah, gitu kan. Sama aja ya, sama teman-teman yang lain. Nah nanti kita lihat nih yang mana yang bagusnya kan. Pertumbuhan baru nanti itu yang diterapkan di SOP di Angola. Terus media udah tadi nih Om. Terus di pemupukan, Om banyak menggunakan pupuk apa aja nih? Pupuk organik, apa kimia gitu? Boleh dong dibocor-bocor dong Om, biar subscriber Tangerang Grab Naila Transindo Garden tahu juga cara tanam, cara pupuknya Om. Ini kita juga di pemupukan kita masih uji coba ya. Kimia kita pakai, organik juga kita pakai kan. Untuk organik saya coba pakai Jakaba. Terus POC. Gitu kan. Nah untuk kimia ya mungkin samalah kayak yang lain. Nah nanti di situ kita lihat nih yang bagus yang mana kan. Gitu. Baru udah ketemu ya kita di fix nanti nih, oh ini SOP yang dipakai di Angola. Jadi untuk sekarang kita juga masih inilah uji coba lah yang cocok di Angola yang apa sih? Iya. Jadi gitu guys, itu rahasianya gitu. Nah, Eki mau nanya nih Om, pasti nggak jauh dari yang namanya rustok. Nah, rustok yang dipilih itu ada rustok lokal, ada rustok impor. Kalau di Angola gini ada eksperimen berupa rustok itu juga nggak? Ada. Kita semua pakai. Kita Bella kita pakai. RM kita pakai. Kober kita pakai. On-road kita juga pakai. Jadi itu semua untuk eksperimen ya, Betul, uji coba ya. Uji coba semuanya kan. Gitu. Jadi untuk menentukan rustok apa sih yang bagus dipakai di Bogor. Untuk sejauh ini apa yang bagus di Bogor Om? Kalau yang saya untuk yang import, Kober bagus. Kober bagus. Kober bagus di Bogor. Dogrid juga bagus. Bella juga bagus. Bagus semua ya Om ya. Oke, jadi nggak ada pantangan di sini ya. Yang penting ada kemauan nanam aja dulu lah gitu kan. Nanam Nanam saya dulu. udah muter-muter ke belakang, ada di satu tempat greenhouse-nya khusus kayaknya. Khusus rustok impor. Impor kayaknya. Keren Juga banget. mau belajar ya. Itu juga kita juga pengen bikin begitu. Ya kita uji coba Om. Nanti kalau memang hasilnya bagus ya kita kasih tahu lah ke teman-teman. Oh gitu kan. ya. Saya nggak mau langsung kasih tahu. Yang sekarang pakai aja dulu semuanya kan. Iya. Nggak ada bumbu rahasia ya guys. Kita bongkar-bongkar semua ya Jadi untuk kemaslahatan umat. Jadi rustok impor itu Om juga menyediakan ya. Menyediakan. Oh jadi kalau teman-teman pengen nyoba gitu ada di Om gitu ya. Gitu guys. Jadi bibit-bibitnya juga ada ya rustok impor semua sini. di sini. Oh, ini. Ya gitulah namanya anggur tuh ilmunya nggak cuma sebatas itu aja. Kita bisa ngembangin terus. Kalau nggak bagus pakai ini kita pakai yang ini, kita nggak bagus pakai ini kita pakai yang lain gitu. Itu bisa juga. Ya karena kan tadi ya Om, di kondisi di setiap daerah, kondisi tanah maupun cuaca itu kan beda-beda. Artinya rustok di tempat orang lain bagus belum tentu di kita bagus. Di saya bagus belum tentu di yang lain juga bagus gitu Om. Nah kembali lagi nih tanah ya. Tanah tadi Om menyebutkan tanah. Terencana nggak sih Om untuk mengetahui yang namanya jenis tanah yang ada di sini atau uji lab tanah gitu?
Jadi masing-masing tanah itu kan punya nutrisi tersendiri, Betul. punya kandungan NP berapa, mikronya ada berapa aja. Terus bagusnya dengan tanah yang seperti itu, kalau udah aja uji labnya, Ya. kita menggunakan rootstock apa yang sesuai dengan itu. Nah itu kan juga lumayan bagus nih Ya, untuk kedepannya. Nah kira-kira Om mau ngadain uji lab tanah gitu nggak? Pasti dong. Nanti kan kita kan buat jangka panjang, Om. Buat jangka panjang, jadi nggak sembarangan ya. Ketika orang nanya kita bisa jawab dengan lantang. Betul. Mantap banget. Ada uji lab nanya juga guys. Oh, gitu. Emang ini teruji banget ya. Teruji banget. Jadi buat kedepannya dia pikirin ini apa pengusaha yang pengen berbagi sama masyarakat Bogor terutama Indonesia ya. sampai luar negeri juga bisa. Luar negeri Malaysia juga loh, bisa. kalian suka nonton kan? Salut banget, salut benar. Salut. Dia nggak segan-segan menghamburkan dana buat uji coba, buat manfaat ke depannya lebih bagus gitu ya Om ya. Betul, Om. Ya Om Eki juga kan di YouTube-nya kan bongkar-bongkaran kan, Iya. edukasi semuanya kan, Iya. nggak ngumpet-ngumpet dia kan. Kita nggak perlu ngumpat Om, apa adanya aja. Ya, soalnya bagaimana nanti kita ngumpat-ngumpat dicoba sama subscriber kita, akhirnya hasil kecewa. Betul. Nah, itu kita kalau ada ilmu itu yang bermanfaat bagi teman-teman, nah, itu mungkin suatu ibadah ya. Betul. Karena saya juga udah mikirin Om bikin yang sebegini, wah ini bukan bisnis ya. Terutama dia mau Pembuktian membagikan publik. ilmu yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Betul. Ini sangat saya kasih jempol 2 buat Om. Tambahin 4. Ada rokoknya Bener, no? salut bener. Ya, ini ilmu yang sangat sangat butuh modal tinggi ya, Modal tapi tinggi, dia mau berbagi sama sesama manusia. Nah, inilah saya terbata-bata kalau ngomong kalau udah begini nih. Udah saking terbata. Salut bener. Ya saya berharap juga Angola juga jadi inspirasi lah buat teman-teman Amin, gitu kan, amin. yang mau uji coba anggur silahkan. Amin, gitu amin, kan. amin. Kita sharing-sharing aja lah. Gitu. Banyak-banyak. Jadi orang dari luar daerah pun kalau misalkan ingin belajar di sini, oke ya. Iya. Karena kedepannya juga ini akan jadi balai penelitian, balai tempat perkumpulan untuk membahas tentang anggur dan tanaman-tanaman gitu kan ya. Bakal keren banget sih ini kedepannya. Gua nggak sabar guys, gua nggak sabar nunggu Angola ini 2 tahun lagi, 3 tahun lagi seperti apa. Kayak luar negeri ya. Yang jelas pasti gua bakal kesini lagi, gua akan lihat perkembangannya seperti apa. Makanya jangan lupa subscribe juga Tangerang Rap sama Naila Transindo Garden gitu. Oh. Nanti gini Om, Ya. kedepannya ini ada youtubernya juga nggak sih Angola ini? Ada. Sebenarnya ada, sekarang juga ada. Oh ada. Ada. Namanya apa nih Om? Angola Garden. Angola Wah, jangan Garden. lupa nih subscribe tuh Angola Garden untuk melihat semua perkembangan yang ada di Angola gitu. Kita dari tadi ngomongin Angola nih Om. Iya. Kita masih belum tahu nih alamat lengkap Angola itu mana sih? Oh ya, Angola sendiri kan, artinya Angola itu kepanjangan dari anggur orang Laladon. Anggur orang Tuh, Laladon. Iya. keren. Laladon apa tuh? Om? Laladon itu ini desa Daerah Laladon. Oh, ini desa Laladon. Laladon. Ya, Tuh. Laladon, Ciomas, Bogor. Jadi Oh, dia di nggak Ciomas Bogor. meninggalkan tanah leluhurnya, nama leluhurnya nggak dia tinggalin, sama kayak Eki Tangerang Rap Tangerang, Ya, Tangerang. sama Naila Transindo Garden itu Ya. Transindo, Transat Indopuro, gitu Indopuro. ya, itu. Indrapura. Indopuro kalau bahasa Minangnya Indopuro gitu kan. Menjadi Jadi- ciri khas daerah kita masing-masing ya. gitu. Om, ya. Jadi kita bangga dengan daerah Kita di masing-masing apa ya. lokasi di Laladon, di dekat Iya, terminal iya. Laladon kan. Terminal sebelum- Laladon. Ya, sebelum kampus Betul ITB lah. kalau Iya, iya, Dramaga lah. Di Google Map ada dong. Ada. Udah Aksesnya ada juga cukup enak Mudah di sini. ya, mudah Udah di ada sini. tol kalau mau dari luar kota. Kebetulan tengah kota gitu ya, termasuk di tengah kota lah ini kan. Ini Tengah bukan kota. pinggiran ini tolnya deket kok dari Dekat. sini. Tolnya Keluar deket. tol bisa langsung ke sini ya. Iya. Jadi nggak macet-macetan guys. Iya. Gitu. Kalau mau nimba ilmu di sini jangan pikir biaya ya. Berapa dari daerah itu ya nggak sebanding lah ilmu yang didapat di sini. Karena pengembangan ilmu di sini itu lebih parah lagi. Jadi teman-teman kalau pengen datang ke sini udah terbuka tuh pintu Angola Om ya. Ya. Hubungin kalau nggak ada Om Agusnya bisa ke Om siapa itu? Uya. Om Uya ya, Dia Om Uya. standby di Ya, sini standby ya. terus di sini Om Uyanya tuh. Iya. Baik sekali Om Uyanya. Kita baru datang aja langsung disuguhin kopi. Iya. Yang penting kopi. Kopi Liong ini benar-benar luar biasa lah. Sayang banget. Ntar minta kopi Liongnya agak satu pakai Pak, buat siap, oleh siap. pulang. Ini nggak pakai gula aja enak nih Om. Nggak pakai gula aja enak. Sebenarnya nggak pakai gula ini Om Ki. Kalau kita tadi telat makan kan ada anginnya. Iya. Kalau minum ini kebuang. Kebuang. Iya. Bahaya. Bahaya perut cakrak UB keluar guys. Oke, dilanjut pertanyaan yang selanjutnya.
Dari semua perawatan yang tadi udah disampaikan, kita mau nanya nih. Ya. Om Joy mau nanya nggak? Om Eki aja. Oke. Om Eki Om aja. Pak Agus nih, saya mau nanya nih Om Agus nih. Perawatan di sini Om biasanya menangani, tentunya walaupun kita pakai begini ada hama juga dong. Nah, Pasti. Om penanganan itu pakai apa aja? Hamanya apa? Terus penanganannya pakai apa gitu? Untuk hama yang saya yakin setiap tumbuhan itu pasti ada hama lah Pasti ya. ada Termasuk kita di greenhouse pun itu ada. Ada. Kan. Yang tadi yang pernah saya alami di sini jamur. Jamur, Ya, kemudian kalau dari kutu kebul, kutu kebul, atau Trip. ini ya, Trip ya. melibak kutu kebul. ya, itu. Trip juga ada. Trip juga ada. Pakai apa itu Om membasminya? Kalau untuk pungi kita ya boleh sebut merek nggak ini? Merek nggak apa-apa. Apalah kita kan Ya sama kayak teman-teman lah, mungkin pakai Amistar Top, gitu Atau kan. sintetik ya. catat tuh Amistar Top. Untuk tripnya ya kita pakai Abasel. Abasel. Kita juga bukan satu ya, nanti selang-seling lah biar nggak resisten. Resisten. Iya Nah, iya iya nah, iya. gitu. Kalau untuk yang inseknya kita kondisional ya. Ketika misalkan ada belalang ya baru kita inilah. Kalau misalkan untuk perawatan kita rutin seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, antisipasi aja lah. Antisipasi. Ya, pastikan dengan dosis yang rendah aja. Iya, iya. Jadi gini guys, kalau misalkan di mentang-mentang kita pakai greenhouse, kita udah aman dari insek. Belum Iya. tentu. Nah, itu hanya memperkecil ibaratnya. Iya, Nah, betul. memperkecil ya kebanyaknya hama yang ada di sini. Hama itu bisa dari hewan, serangga ataupun dari jamur. Nah, itu hama gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita bisa memperkecil, kita juga bisa memperkecil cost-nya akan dikeluarkan, nggak terlalu banyak gitu. Ini kan di sebelah kanan ini banyak tambu lampot, banyak bibit juga. Nah, tentunya dijual juga dong bibitnya dong. Iya. Buat orang-orang kan varietasnya juga nggak cuma itu aja, banyak banget, Ya, tinggal betul. pilih doang. Ya, ya. Nomornya sama Om, sama edukasinya juga gitu. Sama-sama di situ nomornya. ada di Pokoknya untuk bibit juga di situ nomornya. Di situ juga. Ini kita mau kemana nih Om? Kita ke rumah dulu lah. Mau lihat yang ada di rumah. Di rumah ada anggur juga ya? Ada. Oke, cus kita ke sono. Kita lihat buah-buah yang ada di depan rumah Om Agus nih. Oh, nggak penting Om, yang penting ini Om buahnya. Gila. The best. Perfecto place, perfecto fruit. Iya. Nih, kita lari ke sana guys. Masih banyak lagi ini. Ini buah kayaknya nih anggur Trans atau Julian ini. Terbaik gitu. Gede-gede banget di sini calonnya. Oh, mari ke sini guys. Kita lihat si Gospi-nya. Ini bukan, ini nggak tahu nih varietas apa, yang jelas ini keren. Shiny, mengkilap. Pas banget, segenggam. Lihat di sini guys. Ini kalau jadi bakal gede banget ini. Amazing ya. Gila. Sip. Oke, tambu lampotnya. Edan nggak? Buset nggak ya? Gila, tambu lampotnya nih. Nice, terbaik. Jaya Telus, Angola Grape Garden. Lanjut. Om Agus, terima kasih banyak nih udah boleh mampir ke sini. Saya yang harus terima kasih Om Eki jauh-jauh dari Tangerang kan. YouTuber yang subscribernya udah keren banget. Alhamdulillah. Kita pamit Om Agus, terima kasih yang di sini. Oh, makasih. Terima kasih udah ngerepotin. Enggak lah. Pokoknya jangan kapok ya. Siap. Justru Om Agus yang kapok. Kita di sini. Oke guys, kita izin pamit. Saya dari Eki Tangerang Grape dan Pak Agus dari Angola Garden dan Naila Transindo Garden. Transindo Garden. Jangan lupa di subscribe. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Whenever you feel like you're about to sink, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel my